Hai, halo, saya Farham Teguh Kusuma dan kembali lagi pada talk show ngobrol bareng bersama Media Arga Event yang akan ditemani oleh saya sendiri dan ada salah satu narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu ada Mas Indra Dwi Prasetyo. Sebelum itu, mari kita simak terlebih dahulu untuk profil singkatnya tentang Mas Indra Dwi Prasetyo. Pria kelahiran Singkawang 1944, merupakan alumni LPDP RI Republik Indonesia pada Master Education di Monash University in Australia. Dia juga pernah menjadi pembicara pada kegiatan-kegiatan Science, Engineering and Culture Exhibition di University Kochi di Jepang dan merupakan mahasiswa berprestasi di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Selama studi, ia berhasil mendapatkan lebih dari 10 beasiswa, baik dalam maupun luar negeri. Saat ini juga ia sedang aktif sebagai Managing Director di ID Next Leader. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Mas Indra Dwi Prasetyo untuk bergabung dalam sesi talk show kita hari ini. Halo, Bro Farham. Halo, selamat sore Mas Indra. Apa kabar nih? Sore. Wah, ini keren banget ya, ada background. Iya. Oke. Berbicara tentang topik kita hari ini, ya, itu menjadi diri sendiri di antara mahasiswa terbaik ya. Iya, itu ngapain sih? Ya. Mau ngapain itu? Kita kan tahu Mas Indra ini sebagai alumni terbaik di Universitas Tanjung Pura ya, benar Mas? Wow. Dan juga peraih beasiswa dalam LPDP RI di angkatan berapa Mas, kalau boleh tahu? PDP ya? PDP tahun 2016. Tahun 2016. Iya. Iya, oke. Ya, tahun 2016 itu kan kita juga tahu bahwasanya seseorang yang berprestasi itu tidaklah mudah ya untuk menggapai itu semua, dan terkadang kita juga merasa minder terhadap apa bahasanya itu, kayak di antara mahasiswa terbaik kita merasa bahwasanya kita merasa kurang aja sih. Jadi kita akan membicarakan tentang bagaimana caranya membangun kepercayaan diri di antara mahasiswa terbaik. Seperti itu sih Mas, dalam talk show kita hari ini. Oke, kita langsung masuk ke dalam topik. Ketika berbicara mengenai apa sih yang bisa memotivasi diri Mas Indra ketika memilih jurusan dalam universitas tersebut? Oh, oke. Jadi banyak ya faktornya. Jadi gini, basicnya dulu tuh saya tuh seneng ketika kecil ya pengen jadi pilot ya, normal lah kan. Saya pikir anak kecil kalau ditanya pengen jadi apa, kalau nggak jadi dokter ya pilot, tentara gitu lah, polisi gitu, yang jadi pilot. Nah kemudian berubah karena orang tua saya itu background militer, jadi bapak saya itu TNI, emas saya itu Polri, jadi keluarga itu lengkap lah, TNI Polri. Jadi kalau misalkan kita berita misalnya ada konflik TNI Polri ya, kalau di keluarga saya lengkap lah, jadi nggak ada konflik anyway. Nah kemudian ngerasa bahwa apa namanya, militer bukan passion saya, militer bukan apa yang saya inginkan gitu. Maka kemudian saya satunya studi tentang pendidikan. Waktu saya bingung saya pengen pendidikan apa. Kemudian hitung kancing lah waktu itu, hitung kancing. Ya udah saya pengen, saya senang dengan global gitu aja. Waktu itu saya nggak kepikiran ada kayak HI gitu ya, udah kepikiran tuh. Ya udah saya iseng aja masuk bahasa Inggris waktu itu, pendidikan bahasa Inggris, karena pengen belajar tentang sesuatu yang international and global gitu kan. Nah itu yang kemudian membawa saya pada akhirnya master di Monash. Ya tapi basically kalau ditanya kenapa ngambil itu waktu itu, karena pikiran saya waktu itu adalah I want to be an international human, international people ya. Jadi saya pengen menjadi manusia global, dan saya pikir
either saya belajar policy-nya, either saya belajar language-nya, belajar culture-nya, kayak gitulah waktu idenya sesimpel itu sih. Oke. Tapi memang gini ya, maksudnya gini, nanti kalau kita pengen diskusikan lebih lanjut ya, ini juga menarik ya Mas Ferham ya. Jadi kalau anak-anak SMA disuruh pilih jurusan itu, pasti terbatas. Kemampuan berpikir terbatas. Nah, makanya kemudian ini juga tips saya untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang mau studi atau ya, lebih baik tanya guru, tanya dosen, tanya orang tua gitu sih untuk minta saran. Anyway, itu sih Mas Ferham. Ya. Tapi benar nggak sih kita kalau misalnya memilih jurusan dalam fakultas gitu, itu bisa berdasarkan dari passion? Saya sih kok bagi saya sih bisa. Jadi menurut saya bisa-bisa aja. Bahkan saya berpikir semacam ini ya, ada perubahan paradigma Mas Ferham. Jadi dulu itu orang mau belajar ya belajar aja gitu Mas Ferham. Itu yang berbeda dengan sekarang. Sekarang itu orang mau belajar banyak filternya. Nanti kerja apa? Iya. Banget loh. Perspektif ke depan ya. Iya. Misalkan saya baru saja baca buku tentang Hatta gitu ya. Hatta itu ekonom, ya kan? Hatta itu S1-nya kan ekonomi di Rotterdam, Belanda. Tapi kemudian kalau kita takdir tidak membuat Bung Hatta menjadi proklamator, mungkin Bung Hatta akan berhenti sebagai dosen di kampus yang cuma belajar ekonomi saja gitu loh. Ya kan? Atau Soekarno misalnya, Soekarno itu insinyur loh, ya kan? Kalau misalkan dia tidak punya kacamata besar untuk melihat dunia secara lebih global, saya pikir Soekarno akan tetap menjadi insinyur gitu loh. Kemudian tidak ada yang mau berjuang untuk proklamasi gitu. Kalau masing-masing hanya berkutat pada ilmu yang difokuskan saja gitu. Maka kemudian saya berpikir ya, orang zaman dulu ternyata menurut saya mereka nggak mikir tuh. Mereka jadi apa nggak mikir. Yang penting mereka belajar ya udah. Akan ada kesempatan apa depan mata ya udah kita pikirkan nanti di depan. Nah, hari ini berbeda ya. Jadi orang mau masuk kuliah itu bahkan diiming-imingi nanti kerja apa. Bahkan ada kampus tuh yang kemudian sudah bisa klaim bahwa dengan you studi di sini, you udah bisa 80%, 90% kerja di sini. Wah, saya pikir justru satu sisi itu positif ya, tapi menurut saya itu banyak negatifnya ya, sebenarnya. Terlalu banyak harapan palsu ya. Bukan pengharapan palsu. Itu akan mereduksi cara kita berpikir, Mas Ferhan. Jadi potensi kan tidak terbatas kan. Kalau kata Einstein itu kan yang namanya potensi, imajinasi itu kan infinitif kan. Luas ya. Nah, tapi kalau kemudian imajinasi dan kemudian potensi dilimitasi sedemikian rupa bahwa ya udah you 4 tahun, ini pekerjaanmu di sini, kantormu di sini. Jadi dia nggak punya imajinasi lagi. Jadi dia nggak punya gairah untuk aku pengen menaklukkan dunia kayak gitulah ceritanya. Dia nggak punya gairah. Ngapain orang aku akan kerja di sini gitu. Jadi satu sisi saya ngerasa ada juga kelemahannya, orang-orang jadi tidak mau berkompetisi, tidak mau berimajinasi liar gitu. Maksudnya gitu sih. Oke. Emang bener sih, emang kita jadi kayak nggak punya untuk motivasi diri ke depannya membuat planning mau jadi seperti apa dan berproses seperti apa ketika menjadi mahasiswa. Jadi robot sih saya ngeliatnya. Jadi robot. Jadi kayak jadi adonan tepung masuk ke oven ya ini jadi kue. Gitu-gitu terus. Tepung kue. Menurut saya mau dia nanti jadinya tepung kayak mau jadinya kue kayak mau jadinya Indomie ya terserah mereka gitu. Jangan dipaksakan bentuk yang kita mau. Saya pikir itu sih. Oke. Tapi itu bisa jadi sebuah kesalahan dari sistem pendidikan di universitas tersebut kah atau ini bisa menjadi apa bahasanya itu kayak pola pikir diri sendiri kita yang dapat mengubah itu menjadi hal yang positif. Bisa dibilang, Mas Ram? Ya, jadi kayak misalkan, apakah itu menjadi sebuah kesalahan dari sistem pendidikan saat ini kah, atau bisa menjadi hal positif dalam hal kita yang mengubah pola pikir kita sendiri gitu? Tentang yang tadi saya bilang tadi, tentang robot itu ya? Itu. Satu sisi iya, saya ngerasa itu udah jadi sistemik ya, udah jadi sistemik bahwa universitas berlomba-lomba untuk menjadi pabrik bagi perusahaan. Satu sisi yang melihat seperti itu hari ini. Jadi kampus berlomba-lomba untuk mengatakan bahwa
rate kerja kita tinggi gitulah. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama. Kompetisi di luar negeri juga lebih gila lagi. Bahkan klaim mereka bahwa kampus X misalkan rate pekerjaannya kayak gitu bisa sampai 80%, 90% alumni seterusnya. Artinya ada hal yang menurut saya agak sedikit keliru sih. Karena gini menurut saya, tidak semua orang yang studi itu pengen kerja satu. Kita harus jadi gini, ada hal yang ini saya pengen sharingkan juga Mas Firham. Jadi ada hal yang saya sebutnya missing link Mas Firham. Jadi ini studi ya misalkan universitas ya. Nah, orang masuk university itu pengen belajar, berarti pengen knowledge kan, ya, knowledge. Jadi ini university ini knowledge. Nah, knowledge ini bisa dikapitalisasi, bisa diutilisasi untuk menjadi pekerjaan, jadi uang, ya kan? Jadi university, knowledge, money, atau ya resource lah bahasa atau apapun lah. Jadi university, knowledge, money. Nah, hari ini banyak yang kemudian jumping tuh. Jadi pengen ke university-nya, tapi hanya semata-mata langsung jumping ke uang. Gitu loh. Jadi yang ilmunya direduksi. Jadi jumping gitu loh. Makanya kemudian ada orang yang kemudian kuliah, kemudian nyontek. Kuliah nitip absen. Karena ini hilang, direduksi. Nah, menurut saya yang tepat adalah kuliah ngambil ini. Ini jangan dipikirin dulu. Kita fokus di sini aja. Nah, menurut saya kalau orang sudah kuat di fondasi ilmunya, pekerjaan nyari kok. Gitu kan. Pekerjaan nyari. Jadi menurut saya fokus di sini dulu gitu. Jangan kalian langsung fokus meloncat ke uang dulu. Jadi baru masuk tuh udah mikir saya akan kerja apa. Wow, menurut saya jumping karena khawatir kemudian mereduksi proses dari belajar itu sendiri. Menurut saya fokus tadi ilmu, fokus belajar mati-matian. Nanti ada masanya ketika kelar ini kita ada di posisi ini ada 2 opsi atau 3 bahkan. Pertama mencari pekerjaan, kedua membuat pekerjaan, ketiga nggak kerja karena emang ya orang nggak berhak untuk nggak bekerja ya kan. Kalau misalnya uang udah banyak, ngapain dia bekerja, misalkan dia mau di rumah saja aja segala macam. Jadi ada banyak hal yang kemudian bisa terjadi di sini, tapi basicnya adalah dia harus sudah punya ilmu dan matang dan bertanggung jawab atas ilmunya. Saya pikir itu. Nah, jadi saya pikir kenapa kemudian belakangan misalkan teman-teman banyak melakukan penyimpangan akademik lah, ada yang skripsi ada jokinya, kemudian kan kayak sekarang kayak gitu kan, skripsi ada jokinya, ada. Jurnal ada jokinya. Menurut saya yang tengah ini dibuang. Jadi udah orang ke kampus hanya untuk kerja. Jadi saya pikir cara berpikirnya salah sih menurut saya. Gitu. Berbicara manajemen waktu nih Mas, tadi kan sempat berbicara tentang fokus. Lebih fokus kemana dalam dunia perkuliahan. Ketika dalam manajemen waktu nih, lebih baik berorganisasi untuk menambah sebuah relasi, ataukah fokus belajar untuk meraih nilai akademisi yang secara optimal gitu Mas? Kalau menurut Mas Indra bagaimana? Ini saya disuruh milih atau gimana? Yang terbaik kira-kira lebih baik keduanya kah, atau mungkin salah satu, atau bagaimana dari sudut pandang Mas Indra? Saya pikir lebih baik dua-duanya lah. Kalau disuruh milih, saya milih dua-duanya lah. Karena tadi lagi Mas Firham, yang namanya knowledge itu unlimited, knowledge unlimited, dan jadi kita tidak bisa mereduksi IPK sebagai knowledge, nggak bisa. Knowledge itu unlimited. Contoh, saya pengen sharing sedikit slide saya, boleh Mas Firham? Boleh banget. Nah, coba tim teknisnya boleh dibantu? Enggak, saya aja nggak apa-apa, aman. Oke. Nih, ini foto saya, Mas Firham ya. Nampak? Mungkin lagi proses. Oke. Kabari kalau udah nampak. Oke. Nah, jadi tuh saya ya aktif tidak hanya di kelas tapi di luar kelas. Jadi kalau demo-demo gitu nulis opini, kritik itu biasa gitu loh, Mas Farham. Jadi kalau misalkan Mas Farham lihat kan saya di jalan nih kan, ya, orasi gitu lah, biasa masih orasi. Tapi at the same time saya juga masih berprestasi gitu loh.
Jadi nggak ada menurut saya pembatasan antara kalau aktivis harus bodoh gitu. Atau sebaliknya kalau dia masih berprestasi maka tidak boleh jadi aktivis dan seterusnya. Ya kan? Jadi menurut saya kalau kita bisa jadi dua-duanya, kenapa kita harus pilih salah satu gitu ya? Jadi menurut saya tidak boleh ada batasan tentang kreativitas atau ilmu itu sendiri. Nah, nampak ya Mas Ferham tadi 2 slide-nya ya? Masih belum sih. Nanti kita hubungin tim teknisnya dulu. Oh, belum nampak ya slide-nya ya? Oh, udah. Oke. Ini udah nampak sih. Ada Ini nih apa jalan. juga? Jalan adalah perpustakaan, benar. Oke. Nah, kalau Oke. Mas Firhan lihat ini kan saya kan lagi demonstrasi misalkan. Jadi orasi gitu. Jadi saya dulu tuh sering kritik lewat tulisan, lewat orasi yang kritik ya. Apapun lah ya, namanya masa-masa muda ya, saya pikir masih berapi-api gitu ya. Saat ini juga masih lah. Kemudian tapi at the same time saya jadi mapres gitu ya. Jadi masih berprestasi satu gitu ya. Jadi bahasanya adalah ya saya mengkritik rektorat gitu ya atau birokrat, tapi satu sisi saya diapresiasi oleh rektorat atau birokrat gitu ya. Artinya saya pengen bilang bahwa tidak ada batasan. You boleh jadi aktivis tapi you pintar dan juga you boleh jadi masih berprestasi tapi juga sekaligus aktivis. Jadi nggak ada batasan gitu menurut saya. Jadi jangan direduksi demikian rupa. Oke, nampak ya? Udah. Oke. Saya soft sharing deh. Ya. Thank you untuk sharingnya. Nah, gitu. Kemudian tadi saya pengen kita sepakat dulu Mas Ferham bahwa knowledge itu bukan IPK. Nah, kalau kita udah sepakat di situ, maka akan lebih mudah diskusi kita. Karena kebanyakan kita terperangkap dalam dialektika bahwa knowledge itu IPK. Ya kan? Nggak bisa. Kalau saya nggak setuju knowledge itu. IPK is the part of knowledge, saya setuju. Tapi kalau IPK is the whole knowledge itself, saya nggak setuju. Maka kemudian saya lebih cenderung untuk memilih aktif di semua lini atau mengambil ilmu di semua lini karena saya menganggap IPK itself is not enough gitu ya. Gitu. Mas Ferhamnya muter tuh. Oke. Lagi loading ya. Oke. Tapi ketika untuk dunia perkuliahan nih, kira-kira tantangan terbesar dalam dunia perkuliahan seperti apa sih, Mas? Tantangan besar dunia perkuliahan. Tantangan terbesar. Apa ya? Mas Ferham kan masih kuliah. Saya tanya deh. Nah, makanya saya tanya Ferham, apa Mas Ferham tantangan terbesar masuk ke kuliah? Tantangan terbesar buat saya sih untuk saat ini ya, karena lagi masa magang, KKP sih bahasanya. Jadi untuk memikirkan sebuah riset sih, itu tantangan terbesarnya. Gitu ya. Kalau saya tantangan terbesar mahasiswa adalah merasa cukup. Karena gini, saya itu mahasiswa itu masa-masanya kita pengen mencoba banyak hal, ya. Kita pengen eksperimentasi berbagai hal dan kadang kita nggak sadar kita punya limitasi. Jadi saya nggak menafikan lah bahwa ada teman-teman yang kemudian misalkan kayak kasus saya tadi yang menjadi aktivis tapi kemudian ada limitasi di education-nya gitu, jadi nggak imbang, nggak balance tuh. Kalau saya tadi agak beruntung dikit, agak balance gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang nggak bisa balance. Nah itu tadi. Jadi tantangan terbesar mahasiswa menurut saya adalah jiwanya yang berapi-api, tapi tidak bisa dikontrol. Nah itu besar banget sih. Jadi dia pengen menjadi banyak hal, makanya kemudian teman-teman tuh banyak yang kemudian nggak lulus, kan? Atau misalkan terjerat narkoba, atau tawuran, atau hal-hal negatif lainnya lah. Yang saya pikir sebenarnya itu semua berawal dari rasa semangatnya yang berapi-api dan mereka tidak bisa kontrol. Nah, itu sih menurut saya dilema terbesar. Riset iya salah satu ya riset. Misal saya dulu ngerasa ya, saya dulu mesti berapi-api, jadi pengen risetnya tuh yang pengen mengubah dunia gitu kan, anak muda gitu. Pokoknya riset saya harus bagus. Tapi ketika kemudian saya S2, terus ngeliat orang-orang yang S3, ternyata riset yang bagus tuh bukan riset yang wah, tapi riset yang dalam. Jadi saya ngerasa semakin tinggi ilmunya tuh semakin spesifik dan dalam berpikirnya, tapi semakin rendah ilmunya gitu ya.
ngerasa pengen jadi Power Rangers yang bisa ngubah dunia gitu. Jadi anak muda tuh gitu dilemanya ya, rasa berapi-apinya, dan itu harus dikontrol. Kalau nggak bisa ngontrol dirinya, at least ada teman yang bisa ngontrol. Jadi saling bisa mengingatkan lah. Jadi misalkan, oh dia udah keasikan organisasi sampai lupa kuliah, diingatkan. Oh dia udah terlalu aktif di kampus sehingga lupa dunia luarnya, diingatkan, dan seterusnya. Saya pikir itu sih. Oke. Tadi kan sempat berbicara tentang membandingkan diri dengan lainnya, orang lain gitu ya, mengenai riset tadi. Tapi kalau dari menurut Mas Indra nih, pernah nggak sih berada di titik jenuh ketika menjadi seorang mahasiswa dan suka membandingkan diri bahwasanya kayaknya langkah gue ini masih tertinggal jauh dengan orang lain yang lebih baik atau mungkin di antara orang-orang sekitarnya? Pernah lah, saya pikir wajar lah. Jenuh itu wajar. Bahkan ketika saya S2 pun ada rasa jenuh, ada rasa capek. Dan saya bilang ya ke teman-teman, nangis itu biasa. Jadi kalau teman-teman jenuh, terus ngerasa sedih, ngerasa nangis lah. Kadang tuh kita ngerasa bahwa dianggap bahwa manusia itu nggak boleh nangis. Saya nggak setuju sih. Nangis aja. Luapkanlah kesedihan itu, luapkanlah rasa tersebut gitu ya, menjadi sebuah tangisan. Nangis lah, nggak apa-apa. Pernah ketika saya S2 Mas Heram, saya tuh sibuk banget Mas Heram. Ketika S1 ya, saya mimpin banyak organisasi, saya jadi pernah buat lembaga juga, pernah buat komunitas juga, sambil mempertahankan IPK saya, kan, Mapres, ya, seperti itulah, karena saya beasiswa. Nah, ketika S2 juga sama, Mas ya. Jadi saya juga mempertahankan beasiswa saya jadi Vice President PPI Australia, ya kan. Saya mimpin 2-3 event lah internasional di Melbourne waktu itu. Dan itu semua dalam jangka waktu yang berdekatan, dan saya juga harus maksimalkan tesis saya gitu kan, agar nilai tesis saya bagus gitu. Jadi ada masanya saya drop, ada masanya saya ngerasa kayak oh my goodness, this is too hard gitu ya. Tapi saya ngerasa ya gini Mas, ketika perasaan itu muncul, saya langsung mikir gini, bahwa Tuhan tuh tidak sedang bermain dadu. Jadi kita harus percaya dong bahwa Tuhan tidak sedang bermain dadu gitu ya. Artinya ini bukan tentang kocokan dadu. Ini semua tuh by purpose gitu ya. Jadi, you did it because ya ini udah direncanakan gitu. Dan Tuhan tuh percaya bahwa orang yang dipilihnya pasti orang yang terbaik dan orang yang mampu gitu. Karena kita harus selalu percaya kan bahwa ujian itu tidak pernah melebihi dari kapasitas kan. Jadi saya selalu berpikir semacam itu. Secapek apapun saya, sejenuh apapun, seberat apapun tanggung jawab saya selalu berpikir bahwa Tuhan tidak sedang bermain dadu kok gitu. Jadi ini bukan kayak untung-untungan, terpilih Indra, yaudah sana, enggak. Ini kayak udah diatur, sedemikian rupa skenario hidupnya, dan bisa jadi ini jadi lompatan. Kalau you bisa survive, you akan bisa melompat lebih tinggi, dan seterusnya. That's why ketika saya jenuh, ketika saya ngerasa capek, saya ngerasa bosan, itu sih yang nempel di otak saya. Bahkan saya berpikir ya Mas Verham ya, dulu ketika Bung Hatta umur 17 tahun belajar di Belanda, di Rotterdam, dia dan teman-temannya mendirikan PI, Perhimpunan Indonesia, itu pada tahun 28 gitu lah, bahkan belum ada Indonesia. Perjuangan Bung Hatta untuk aktif di PI itu sampai masuk penjara di Belanda untuk ngurus PI. Padahal sebenarnya dia bisa aja kok kuliah, nggak ada foto ya waktu itu. Maksudnya kuliah santai-santai keliling Belanda gitu, jalan-jalan ke Jerman, keliling mati salju, nggak usah ngurus ini itu bisa kok dia kok. Tapi pun dia beasiswa gitu ya. Bisa kok, bahkan beasiswa dicabut oleh Belanda gitu, gara-gara dia ngurus PI ya. Artinya saya mikir gini ya, kenapa kami Bung Hatta mau seperti itu ya? Karena ada goal besar, dan dia ngerasa bahwa ini tanggung jawab yang diberikan bukan kepada orang yang salah gitu. Itu yang kemudian menyadarkan saya bahwa ketika saya ada beban dikit ketika kuliah atau apa, saya merasa kayak you kalah nih dengan Bung Hatta gitu deh. Walaupun mungkin saya pasti maksudnya Bung Hatta jauh lebih besar dari saya, tapi semangatnya itu terus saya pegang bahwa dulu dia sampai di penjara, beasiswa dicabut, tapi masih ngurus PI, Perhimpunan Indonesia, sebelum sekarang berubah jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPI ya. Tapi semangatnya luar biasa. Makanya saya merasa bahwa kalau anak muda hari ini cengeng gitu ya,
cengeng aja, nangis aja, tapi setelah itu bangkit lagi gitu. Jangan kemudian cengeng, kemudian drop, kemudian udah aku nggak mau, aku pengen survive sendirian saja. Gitu. Itu sih saya pikir Mas Firman. Jadi pernah bosan dan pernah nangis. Ya, keren banget sih. Emang bener ya kalau misalkan kita harus selalu bisa survive apapun keadaannya, walaupun nggak membedakan gender antara wanita atau laki-laki atau perempuan. Ya kalau misalnya kita pengen nangis ya nangis aja. Iya betul, nangis aja. Untuk meluapkan emosi dan segala amarah yang dipendam. Oke, tadi kan sempat juga berbicara tentang next goals. Ya, jadi apa harapannya ke depan setelah lulus dari Monash University sebagai alumni dari sana? Kira-kira nih, Mas Indra harapannya ke depan ingin membuat apa untuk Indonesia yang lebih baik? Yes, jadi gini, karena kuncinya tuh sebenarnya di kontribusi Mas Erham. Jadi teman-teman tuh saya rasa harus punya beban kontribusi. Nah, kontribusi itu dari definitif ya. Jadi nggak ada hukum pastinya. Jadi kontribusi itu mulai dari sekadar misalkan buat status yang bagus agar orang lain ngerasa motivated, itu udah kontribusi. Atau kontribusi itu membuat skripsi dengan penuh semangat, bahwa berharap bahwa skripsinya dapat dibaca orang lain dan menjadi inspirasi, itu udah kontribusi. Atau kontribusi misalkan buat startup kayak Mas Ferham dan teman-teman buat media gay event gitu ya. Nah, itu sebuah media event itu udah sebuah kontribusi. Jadi ketika ditanya apa bentuk kontribusinya apa, sulit ya untuk saya deskripsikan satu-satu ya, karena ada banyak ya. Tapi at least satu kuncinya yang saya pengen tanamkan di otak adalah jangan pernah berhenti berpikir tentang orang lain. Itu kunci saya. Jadi jangan pernah sedikit pun berhenti untuk berpikir tentang Indonesia, berpikir tentang orang lain. Jadi dengan kata kunci itu, maka kita setidaknya bergerak atas nilai-nilai kontribusi. Jadi misalkan mulai dari sekedar misalkan gini deh, misalkan kalau saya kan aktif di media sosial ya. Jadi mulai dari caption yang saya tulis, saya selalu berpikir bahwa caption ini punya manfaat nggak untuk orang lain. Kalau nggak ada manfaat, mending saya ganti tulisannya, saya ubah narasinya. Hal-hal yang semacam itu. Bahkan ini pada level kritis ya, saya itu berpikir bahkan saya nggak pernah upload misalkan makanan misalkan di media sosial, saya nggak pernah upload makanan. Semata karena saya berpikir bahwa karena ketika saya upload ini ada orang lain yang mungkin belum makan dan pengen makan tapi nggak kesampaian untuk makan, maka saya dosa memamerkan makanan yang tidak bisa saya bagi gitu. Misalkan saya tahu mungkin nggak semua orang sepaham masalah ini ya, tapi artinya saya berpikir tentang orang lain itu sampai sedemikian itu gitu loh. Sedemikian itu bahwa hargai orang lain bahkan di titik level yang ekstrim, bahwa upload makanan saja saya anggap bahwa jangan dong, nanti mungkin menyinggung orang lain yang sedang pengen, intinya gitu. Jadi kalau ditanya Mas Ferham, Indra apa nih kontribusinya, saya nggak ngerasa kontribusi yang ribet-ribet dan berat-berat ya. Paling apa yang saya kerjakan di Adi Next Leader ya kan, saya dan teman-teman sekarang buat kampus Mahakarya Asia. Saya juga sekarang menjadi kepala bidang pengembangan sosial Mata Garuda, itu alumni LPDP seluruh dunia. Jadi saya ngerasa kontribusi saya masih kecil banget, tapi kemudian minimal ada orang lain di dalam pikiran saya yang saya pikirkan terus gitu. Jadi ya kayak sekarang lah misalkan gini, malah weekend saya dihabiskan untuk sharing bareng Mas Ferham. Itu kan adalah bentuk kontribusi. Jadi kalau ditanya apa, ya mungkin ada banyak, tapi kemudian saya pikir nggak pengen sharingkan itu semua. Yang jauh penting menurut saya adalah esensinya apa. Esensinya adalah jangan berpikir untuk diri sendiri. At least masukkan orang lain dalam pikiran kita. Itu. Dan yang paling terpenting adalah berkolaborasi ya Mas. Ya, itu adalah salah satu cara untuk kemudian agar goal tersebut atau dampak tersebut bisa lebih masif gitu. Oke. Tapi
kita menelisik lebih dalam lagi nih tentang dunia perkuliahan. Maksud Indra, pernah nggak sih ada sebuah bullying tentang antara bahasanya senior dengan junior? Nah, kira-kira tanggapan dari Mas Indra itu gimana tentang cara bersosialisasi yang baik dan benar ketika dalam dunia perkuliahan? Iya. Kadang kan junior Saya suka takut-takutan gitu ya. Saya juga ngalami, saya pernah jadi junior, saya juga pernah jadi senior. Saya nggak denial bahwa stratifikasi sosial dalam academics, terutama di Indonesia itu masih kental sekali. Stratifikasi sosial. Jadi ada junior, ada senior. Tapi saya ngerasa itu tuh kuno ya, old school ya, kuno sekali. Itu tapi masih sering terjadi sih, Mas. Masih sering terjadi kuno. Makanya saya bilang thank God adanya COVID ya. Orang jadi lebih terbuka gara-gara digital ya. Orang lebih belajar dengan digital dan sebagainya. Ya kalau digital gini kan nggak ada senior junior gimana? Kita nggak bisa lihat stratifikasi orang junior senior. Jadi saya ngerasa emang itu dilema sih, itu dilema. Dan itu tadi saya katakan Mas Ferham ya, anak-anak muda itu kan penuh semangat ya, membara gitu ya, dan kesadaran mereka untuk bilang ini salah tuh biasanya tidak pada saat mereka kuliah, tapi ketika mereka udah lulus atau mereka udah level atas ya, baru mereka sadar bahwa ngapain ya kayak gitu, jadi kok kuno banget ya. Jadi saya pikir emang harus ada reformasi besar-besaran di kampus untuk meniadakan stratifikasi yang berlebihan semacam itu. Saya pikir gini, kalau stratifikasinya dalam bentuk senior junior dalam level yang masih dapat diterima, saya pikir nggak masalah. Artinya gini, kita kan budaya ketimuran ya. Budaya ketimuran itu kan punya wisdom ya. Jadi punya wisdom. Jadi yang senior mengayomi yang junior gitu kan. Yang junior belajar dari senior, itu kan wisdom ya. Satu sisi kalau kita terlalu egaliter seperti misalkan Barat gitu ya, yang semuanya sama gitu, bahkan kalau saya di kampus itu saya boleh pakai sandal jepit, boleh pakai celana pendek, pokoknya tergantung kemauan ini cuaca. Jadi kalau udah musim summer itu di Melbourne itu itu udah kayak di pantai aja. Aduh, pokoknya kalau nggak biasa dengan situasi semacam itu, pasti akan sulit sekali belajar gitu di Melbourne misalkan. Menurut saya itu udah kelewatan menurut saya. Artinya dosen menurut saya adalah orang yang harus kita hormati, dan di budaya ketimuran tuh cara menghormati mulai dari berpakaian gitu kan. Pakaiannya harus rapi, menghargai lah. Tapi kemudian kalau di luar kan egaliter ya. Jadi bahkan mereka sendiri nggak pengen disebut prof gitu kan. Mereka panggil nama aja gitu. Awal-awal pasti kan keluh lidahnya. Yang paling susah lagi adalah ketika dosen kita adalah dosen Indonesia gitu. Jadi saya ada satu dosen Indonesia, profesor ngajar di Monash. Waduh, celaka itu, sulit itu. Ketika saya panggil prof, dia bilang, jangan prof, panggil nama aja. Waduh, kalau bule saya masih bisa. Tapi kalau sama-sama orang Indonesia tuh nggak mungkin bisa. Susah gitu. Jadi saya izin lah. Saya panggil bapak saja ya. Saya bilang gitu. Jangan panggil nama karena sulit. Anyway, jadi menurut saya kita nggak bisa semerta-merta membawa apa yang ada di Barat dengan apa yang ada di Indonesia ya. Jadi egaliternya itu ada egaliter wisdom, berbasis wisdomnya. Jadi harus tetap ada wisdom tertentu yang kita harus tanamkan menurut saya. Nah, jadi misalkan justru saya sepakat karena ada wisdom tersebut lah, maka budaya-budaya perpeloncoan itu harus dihapuskan menurut saya, karena tidak sesuai dengan wisdom kita gitu kan. Wisdom kita itu yang senior yang menghargai junior gitu kan, yang senior menyayangi junior, itu wisdom kita. Nah, tapi kalau dibuat wisdom yang lebih tua kemudian berlaku kasar dengan yang lebih muda, saya pikir nggak ada ajarannya, apalagi di Barat gitu ya, di Timur aja nggak ada ajarannya. Jadi justru saya pikir wisdom kita itu udah cukup baik. Senior junior saya pikir itu baik kok, itu definisi yang menurut saya apik sekali. Nggak ada di luar, senior junior tuh nggak ada di luar, di kampus luar tuh nggak ada istilahnya, oh dia seniorku, nggak ada. Cuma ada di Indonesia menurut saya, dan ada wisdomnya, ada experience-nya, ada nilainya, ada value-nya. Nah, justru kalau kemudian kita menyalahgunakan, kita kehilangan wisdom tersebut gitu loh. Jadi saya pikir wisdom itu tetap dipertahankan, tapi kemudian sikap perpeloncoan atau kemudian
merasa paling superior gitu lah. Itu yang saya pikir harus dihapuskan sih dari pendidikan Indonesia. Gitu. Oke. Berarti itu bisa menjadi salah satu shock culture dari Mas Indra kali ya, yang ketika berada di Indonesia dan tinggal beberapa waktu di Australia, benar nggak Mas? Iya, jadi sebelumnya kan sebelum saya kemudian studi S2 kan, saya udah lumayan sering exchange ya Mas Ferham ya. Saya udah pernah ke ASEAN lah ya, negara-negara ASEAN itu udah pernah, kemudian ke negara-negara timur kayak Korea, Jepang, Eropa gitu. Jadi emang tidak begitu kuat cultural shock-nya, tapi emang ada. Tidak begitu kuat, tapi emang ada. Misalkan gini, ketika saya di Jepang, misalkan Mas Ferham, ketika saya dengan teman-teman ada riset di Jepang, kita belajar misalkan tentang budaya kebersihan misalkan, itu kan gila ya, Jepang itu kan crazy tanda kutip lah. Disiplin ya. Iya, disiplinnya. Jadi misalkan kan kita waktu itu nggak tertib tentang masalah memilah-milah sampah misalkan, jadi kita asal aja semua sampah kita gabungin, jadi kita nggak pilah. And you know what, sampah kita tuh 3-4 hari itu dimakan burung gagak gitu lah, bertaburan dimakan gagak gitu. Dan kita langsung heran dong dengan pemilik apartemen kan, ngerasa kayak ini kok sampah kita di depan nih nggak diambil gitu kan, sedangkan sampah tetangga-tetangga kita diambil. And you know what they bilang, petugas sampah di sini hanya mengambil sampah yang sudah dipilah gitu. Wih, gila. Jadi harga diri tukang sampah tuh tinggi. Jadi kalau you nggak tertib, aku nggak akan ngambil. Aduh. Nah, jadi ngerasa, oh gila nih. Jadi dia pasti nggak akan ngambil sampahmu. Jadi saya heran kenapa sampah saya dimakan gagak bertaburan di mana-mana. Karena sampahnya nggak tertib gitu loh. Jadi kita sampah itu saya bongkar lagi, saya pilah-pilah lagi kulit telur di sini. Jadi tukang sampah. Artinya saya menghargai tukang sampah justru ketika di Jepang, ya kan. Artinya semua orang equal, pekerjaan itu equal. Kalau di sini maaf kata ya, di sini kan kita agak sebelah mata melihat pekerjaan semacam itu ya. Bahkan yang tidak layak pun kita buang di tong sampah. Jadi kita nggak pernah berpikir apa yang akan mereka rasakan. Tapi kalau di sana kan betul-betul ya, saya belajar tentang manusia ketika di Jepang. Di Australia juga sama. Misalnya di Australia kasusnya misalkan apa? Menghargai manusia dalam hal jasa misalkan Mas Ferham. Jadi Melbourne misalkan salah satu negara dengan gaji paling tinggi di dunia Mas Ferham. Jadi Mas Ferham itu kalau Mas Ferham kerja level bawah lah katakanlah, jadi membantu chef gitu ya di rumah makan gitu ya. Gaji Mas Ferham itu bisa 250.000 per jam itu. Per jam ya. Itu bicara per jam. Jadi kalau sehari Mas Ferham bisa kerja 5 atau 6 jam, Mas Ferham bisa dapat 2-3 juta per hari di Melbourne. Nah, tapi harga-harga barang itu relatif murah. Jadi kalau beli sayur, beli buah, beli daging itu murah di sana. Nah, tapi kalau dimasak, kita beli masakan gitu ya Mas Ferham. Mas Ferham mesan deh misalkan, mesan satu porsi makanan itu harganya bisa satu piring itu bisa 200.000. Padahal resource-nya bisa jadi cuma paling $5-6 gitu loh. Nah, yang mahal apa jasanya. Jadi makanya kemudian saya lebih banyak masak kalau di Melbourne karena saya tahu barang tuh murah banget, buah-buahan murah banget. Mas Era mau belanja sampai muntah juga murah-murah banget. Paling buah tuh kayak $2, $3 gitu ya, murah-murah banget. Daging juga itu murah banget gitu ya, ayam. Tapi ketika itu dimasak oleh orang lain, harganya langsung tinggi banget. Jadi kita bukan beli barangnya, kita bayar jasanya. Nah, saya belajar bahwa ternyata dalam sebuah sistem ketenaga kerjaan yang sudah rapih gitu ya, jasa orang itu mahal sekali, bahkan digaji per jam gitu. Saya pikir itu adalah salah satu hal yang saya pelajari. Ya culture shock semacam itu sih kalau saya harus mengungkapkan ketimbang culture shock yang sifatnya pendidikan. Kalau pendidikan saya pikir sama lah, karena saya sudah pengalaman untuk exchange kemana-mana, jadi saya pikir kurang lebih sama, tapi hal-hal non gitu yang mungkin jarang orang perhatikan. Gitu Mas Ferham. Oke, udah nggak terasa kita udah ngobrol 30 menit lebih ya, hampir 40 menitan. Mungkin kita langsung masuk aja ke sesi Q&A ya Mas. Ya, kira-kira ada pertanyaan nggak nih dari peserta? Oke. Ada pertanyaan dari siapa ya? Baru kita bilang iya. Oke, tapi pertanyaan ini seperti ini. Apa sih perbedaan yang paling menonjol antara pendidikan kita di Indonesia dengan pendidikan di luar negeri? Kira-kira poin apa yang harus dikembangkan dalam sistem pendidikan di Indonesia?
Oh banyak banget kan. Saya kalau disuruh kayak gini tuh, saya pengen jawab secara akademik itu banyak banget kan. Apa? Jadi Panjang kali lebar ya. yang paling populer aja deh, misalkan Uh, nggak ada skripsi di S1 misalkan. Populer tuh. Kan? Jadi kan kalau Verham sekarang kan lagi masa-masa magang skripsi. Kalau di sana tuh S1 tuh nggak ada skripsi, Mas Verham. Jadi kalau saya S1, saya bisa lulus by project aja. By project tuh misalkan ya paling buat tugas kayak gitu-gitu lah, kayak kita buat tugas biasa gitu. Buat video gitu-gitu itu by project namanya. Tapi kalau kita memilih untuk skripsi ketika S1, jadi misalkan Mas Vera pengen skripsi nih, saya mau skripsi dong karena IPK saya cukup, ada syaratnya ya. Nah, Mas Verham berhak untuk langsung PhD. Nah, menarik, langsung PhD. Jadi kalau Mas Verham S1-nya skripsi, Mas Verham itu dianggap sudah lewat S2. Nah, makanya kemudian kalau di luar negeri itu ada istilah Hons, kan? Misalkan B.Hons, itu artinya Bachelor with Honors. Honors itu artinya ya kehormatan lah. Honors itu istilah yang kita dipakai untuk kalau kita sudah mengerjakan skripsi. Itu honors tuh. Nah, jadi bisa langsung PhD tuh. Bisa langsung PhD. Nah, tapi juga jarang teman-teman saya yang ngambil honors tuh jarang. Kecuali emang dia pintar banget. Karena kan masih muda ya, seumur Mas Verham gini lah. Berapa umur Mas Verham? Paling berapa? Berapa? 22. Katakanlah kalau misalnya studi di Australia misalnya, di umur 24 udah PhD tuh. Umur 28 udah PhD gelarnya gitu kan. Ya kan sakti ya. Sakti ya. Sakti banget. Tapi kan susah. Jadi skripsi di sana itu betul-betul susah karena levelnya itu sama kayak S2, level berpikirnya. That's why kita bisa langsung skip S2, bisa langsung PhD setelah itu. Nah, tapi kan itu jadinya sunnah kan, istilahnya sunnah. Beda kayak di Indonesia, di mana skripsi adalah kewajiban. Ya saya nggak bisa nyalahkan yang mana benar, yang mana salah ya, karena dua-duanya saya pikir ada positif dan negatifnya. Kenapa di Indonesia perlu skripsi? Menurut saya untuk melatih critical thinking aja, systematical thinking gitu. Menurut saya skripsi di Indonesia itu belum pada tahap research yang betul-betul independent riset itu belum. Jadi menurut saya cuma kayak ya udahlah, you buat produk, bentuknya skripsi, bentuknya kayak riset, tapi itu bukan riset gitu ya. Melatih kita untuk riset. Tapi saya tahu, saya pernah diskusi dengan dosen. Jadi ketika saya pulang S2 kan, bergairah kan, gairah risetnya tinggi kan. Pokoknya ngerasa kayak orang hebat gitu, ngerasa orang dapat pencerahan, ya, padahal masih bodoh gitu kan. Gitu-gitu lah, saya pikir anak muda kan. Saya bilang dengan dosen saya yang udah PhD yang ngajar di kampus Indonesia, dia bilang, Pak, ini kan skripsi S1 ini kan nggak sesuai kaidah semua. Ketika saya pulang S2 ya, ini kan nggak sesuai kaidah semua nih. Ini apa referensinya jelek, ini jelek, tapi kenapa diluluskan bahkan nilainya A, gitu kan. Ini kalau kok di luar kan jelek banget lah ini gitu lah intinya. Nah, dosen saya bilang gini, Indra, skripsi S1 itu kita nggak nyari riset yang independen. Gitu. Yang kita cari itu adalah kemampuan mereka berpikir saja, critical thinking mereka, systematical itu saja. Nanti ketika mereka S2, baru kemudian pelan kita arahkan mereka untuk jadi researcher yang independen gitu. Oh, baru saya sadar bahwa ternyata S1 itu melatih kita untuk berpikir sistematis dan kritis gitu. Jadi skripsi itu salah satu bentuk cara melatih saja, tapi belum betul-betul jadi riset yang betul-betul riset gitu. Makanya saya sadar bahwa ngerasa bahwa oh ada kelebihannya juga. Dan di Australia kan kebalikannya mungkin ya, riset itu betul-betul riset gitu loh. Jadi nggak ada riset yang cuma ngelatih, itu nggak ada. Maka kalau you pengen riset, you harus persiapkan matang-matang dari semester 7, semester 6 itu udah mulai persiapan. Maka you nggak perlu ngambil S2 lagi, karena itu udah, skripsinya udah matang banget kayak skripsi S2. Nah, itu ada perbedaan pola pikir kan, ada perbedaan paradigma. Jadi kalau ditanya, menurut saya yang paling menonjol adalah skripsi salah satu saya menurut saya paling menonjol. Oke, thank you Mas. Tapi ada yang kiranya poin apa yang harus dikembangkan dalam sistem pendidikan? Nah, gimana Mas Ram? Ada yang mau dijawab nggak nih? Dari saya sendiri sih poin yang harus dikembangkan ya. Ya setuju sih sama Mas Indra kalau untuk yang masalah skripsi itu salah satu halnya, dan juga mungkin masih ada banyak hal lainnya yang perlu dikembangkan. Itu sih Mas. Kalau saya izin menjawab ini, Jadi banyak yang berbeda ya. Skripsi kan satu hal yang menonjol ya, walaupun banyak.
Misalkan, nah satu lagi saya pikir apa yang harus dikembangkan dalam sistem pendidikan. Ini kita lewat dari pendidikan tinggi ya. Jadi saya itu tinggal di desa lah, kalau di Melbourne tempat sekarang ada namanya desa Clayton lah. Itu bukan di kota besarnya Melbourne, itu di pinggir Monash. Jadi, ada satu sekolah itu ya, SD itu mereka tuh udah belajar robotik gitu. Itu SD di desa lah. Mereka udah belajar robotik. Udah belajar hal-hal yang menurut saya itu belum saya dapatkan bahkan ketika saya perguruan tinggi gitu ya di Indonesia. Nah, jadi ternyata saya cari tahu ternyata di Australia tuh mereka lagi fokus apa istilahnya ya, pendidikan eksakta gitulah ya, jadi robotik, artificial intelligence, bernalar itu mereka lagi tonjolkan tuh. Nah, saya pikir itu jadi poin penting sih kalau Indonesia mau mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara Barat ya, terutama dalam hal teknologi. Kita harus mulai apa ya, melatih anak-anak kita untuk kenal dengan dunia-dunia artificial intelligence, robotik, mathematical reasoning itu dari SD, betul dari SD. Jadi ketika mereka SMP, apa daya mereka untuk berimajinasi, berpikiran lebih imajinatif itu lebih tinggi gitu ya. Saya pikir itu sih jadi poin yang harus kita kembangkan waktu itu dengan kita. Gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ikhlas Nanda Yudiansah. Lebih pilih jurusan sesuai minat bakat atau jurusan yang banyak dibutuhkan di dunia kerja, yang seperti tadi bilang tentang perspektif ke depannya? Ketika harus memilih nih, Mas. Kalau saya sesuai minat bakat. Ini lebih kepada peace of mind. Saya nggak pengen jadi robot. Saya itu orang yang merdeka, Mas Farhan. Saya pengen merdeka. Justru saya pikir kemerdekaan paling awal itu dimulai dari berpikir. Nah, kemerdekaan dari berpikir itu nggak bisa disetir. Jadi jangan kemudian kita merasa, oh di dunia banyak dibutuhkan jurusan X, Y, Z, tapi kita nggak punya minat di sana. Kita nggak punya passion sama sekali di sana. Saya nggak mau jadi robot kalau saya. Saya nggak mau disetir, biarkan saya merdeka. Jadi, tapi kan pasti bilang gini loh, nanti nggak kerja loh, ini sesat juga berpikir kayak gitu. Ada sih ya. Jadi maksudnya gini, emang ada pekerjaan-pekerjaan yang preferensial, ya kan? Artinya setiap masa tuh ada lah. Kayak misalkan dulu ada masa-masanya filsafat lagi jaya-jayanya. Ada masa-masa jurusan sosial, jurusan pemerintahan jaya. Sekarang jurusan teknologi, gitu kan, IT. Ada jaya-jaya. Tapi apakah orang yang kemudian bekerja, kuliah di jurusan yang tidak disebutkan tadi, kemudian tidak bekerja, sesat juga. Saya pikir nggak setuju juga. Memang tidak preferensial, tapi kan tetap juga bisa bekerja. Gitu ya. Jadi saya, kalau ditanya, saya akan memilih apa yang saya minati dan saya bakati sih ketimbang apa yang dibutuhkan bekerja. Karena saya yakin dengan apa yang saya punya, I can create something dan itu bisa create money, gitu, bisa generate money. Kalau saya mikir sih itu Mas Ferham ya, karena ini lagi-lagi peace of mind ya, ketenangan pikirannya. Mas Ferham bisa punya uang banyak, tapi kalau tertekan susah kan. Iya. Saya punya teman ya Mas Ferham, punya teman kakeknya itu salah satu profesor di bidang seni lukis di Indonesia. And you know what? S1 beliau tuh kedokteran. S1-nya kedokteran. Kemudian beliau hijrah langsung ngambil jurusan seni rupa dan sampai jadi profesor. Saya pikir ya, kalau kemudian S1 kemudian lanjut lagi dokter spesialis gitu ya, saya pikir Indonesia gak akan punya nama seperti beliau gitu yang kemudian jadi maestro lukis gitu ya. Tapi dia bilang bahwa emang kakeknya ini dari kecil emang senang lukis gitu, dan kedokteran tuh bukan dia yang minat gitu lah. Intinya seperti itulah intinya. Saya pengen bilang. Jadi lagi-lagi ini masalah peace of mind, ketenangan berpikir, dan kalau kita tenang, kerjanya kita bahagia, saya pikir kita bisa lebih kreatif dalam menghasilkan uang gitu ya. Dan sebaliknya, kalau kita tertekan, walaupun memang ada uangnya, tapi kerjanya berat, kerjanya ada yang kita bebani gitu ya. Untuk apa sih? Itu apa sih uang gitu ya? Maksudnya untuk apa sih uang banyak kalau kemudian kita nggak tenang gitu ya? Well, itu pemikiran saya. Ya, emang seperti itu sih. Kenangan pikiran adalah yang paling utama buat saya juga. Iya. Oke.
Kita mungkin udah mau dalam penghujung acaranya. Mungkin Mas Indra bisa memberikan sebuah tips and trick nih ketika membangun kepercayaan diri sebagai mahasiswa. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita untuk membangun sebuah kepercayaan diri di antara mahasiswa-mahasiswa terbaik? Wah, kayak gini sulit banget ya. Gini, saya tuh berpikir semacam ini ya Mas Erham ya. Banyak dari mahasiswa yang kemudian melihat diri mereka tapi dengan sepatu orang lain. Ya, contoh. Saya tuh paling benci kalau ada seminar motivasi yang intinya dia bilang kalau kalian pengen jadi saya, kalian harus gini. Kalau kalian pengen jadi saya paling benci itu. Dan saya nggak pernah ikut atau memberi seminar motivasi kayak gitu. Kalau saya diminta untuk memberi seminar motivasi, saya nggak pernah bicara itu. Saya tadi menunjukkan slide ke Mas Ferham tentang apa yang saya lakukan semasa kuliah, cuma 2 foto ya, walaupun yang ada potensi lain. Tapi saya tidak pernah nyuruh teman-teman untuk jadi saya. Karena apa? Itu sepatu saya gitu. Sepatu saya itu bisa jadi nggak pas dengan kaki kalian, gitu. Ya kan? Yang kalian butuhkan itu sepatu yang pas dengan kaki kalian, yang pas untuk dipakai jalan, dipakai berlari, itu yang kalian butuhkan. Nah, makanya kemudian seminar motivasi yang kebanyakan menjual mimpi itu menjual mimpi dengan sepatu orang lain gitu. Jadi kalau kalian pengen kaya raya seperti saya ketika mahasiswa gitu, ya gimana ya? Sulit. Makanya kemudian saya bisa berpikir untuk teman-teman semuanya, coba deh kalian temukan sepatu yang pas untuk kalian, kemudian berkarya dengan sepatu itu. Gitu, sederhana bahasa kiasan saya ya. Jadi jangan pernah meniru orang lain, seriusan, jangan pernah meniru orang lain. Jadi kebanyakan kita tuh kan memandang tuh orang lain kayak, aku pengen tuh berlari kayak dia cepatnya gitu, tapi kita lupa sepatu kita beda. Kita bahkan mungkin nggak pakai sepatu, dia sepatunya mahal gitu ya. Jadi ketika diajak lari ya kita jelas kalah dong, berdarah-darah kita kalahnya. Sedangkan dia ngerasa kayak, ayo semangat, kerja keras, dan kerja keras kita bisa. Itu dulu, kerja kerasmu gimana gitu kan. Ada orang yang kerja keras, tapi kerja kerasnya malam banting tulang untuk bantu orang tuanya, ada ibunya yang lagi sakit, ya kan. Siang dia harus bekerja, nyambi sambil kuliah part-time. Itu kerja keras versi dia. Kerja keras versi yang orang ini bisa jadi cuma ayo belajar, malamnya ikut les komputer, siangnya les biola, les ini. Ya dia akan bilang, belajar kita bisa kok, semangat. Tunggu dulu, makanya saya tuh rada hati-hati dan kata-kata sukses, semangat, kerja keras tuh tunggu dulu. Karena definisinya bisa luar biasa berbeda. Nah, banyak anak muda yang pengen sukses biasa tuh ngelihat yang seperti itu. Yang dilihat tuh kayak gitu, aku pengen jadi mas ini, aku pengen jadi kakak ini, aku pengen jadi abang ini, dan seterusnya. Tapi dia lupa bahwa kaki kita berbeda. Nah, terus apa Mas Indra, kita nggak boleh sukses mereka? Boleh, bahkan jauh lebih sukses dari mereka boleh, tapi ingat cara yang kita pakai harus beda dengan mereka. Jadi kalau cara-cara yang saya pakai, misalkan Mas Herham, untuk kenapa kemudian ini saya tadi nggak jelaskan ya, kenapa kemudian tadi saya bisa jadi masa berprestasi, beasiswa saya banyak dan segala. Mas Herham, saya hampir kehilangan masa muda saya. Artinya saya kehilangan masa-masa muda di mana anak-anak nongkrong, saya kehilangan. Saya nggak sempat nonton bioskop, saya nggak sempat kayak gitu-gitu, saya nggak sempat. Waktu saya habiskan 24 jam itu betul-betul untuk ngurus itu. Ya belajar, yang ngurus organisasi, bahkan ekstrimnya saya bilang, saya jarang tidur di kos-kosan, karena saya lebih sering tidur di sekretariat kampus, diskusi, bedah buku gitu. Saya kehilangan masa-masa muda saya, tapi saya nikmati. Nah, maksud saya, apakah orang lain harus seperti saya? Enggak juga, gitu kan. Justru kalau nggak sesuai, jangan ditiru gitu. Itu pas dengan saya, mungkin nggak pas dengan kalian. Gitu kan. Jadi prestasi saya that's good, silahkan kemudian teman-teman termotivasi. Tapi untuk mencapainya, kalian jangan pernah lupa bahwa ada darah dan air mata yang kemudian dikorbankan dan bisa jadi nggak sesuai dengan teman-teman gitu kan. Kayak misalkan saya S2 Mas Ferham, saya S2 itu selama 4 bulan itu saya tidur itu dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Pagi saya tidur. 10 pagi sampai jam 6 pagi itu saya gunakan untuk ngurus PPI, ngurus kegiatan saya, ngurus proyek saya, kuliah.
Dan waktu saya ngerjakan tesis itu jam 12 sampai jam 6 pagi, tengah malam. Karena itulah waktu-waktunya sunyi, nggak ada orang menghubungi saya, dan setelah saya ngerjakan tesis, saya tidur gitu. Tidur jam 6 sampai jam 10 gitu terus. Mampu nggak saya pikir teman-teman kayak gitu? Kalau nggak mampu ya jangan ditiru. Tapi kemudian kan pasti pengen tuh dapat yang seperti itu kan. Maksudnya pengen dapat beasiswa. Maksudnya carilah cara kalian sendiri. Makanya saya sebut pakai istilah sepatu. Carilah sepatu yang pas bagi kalian, kemudian berkarya dengan sepatu itu. Mas Ferha misalnya dengan Mas Wibi tadi ada di operator. Mungkin kalian berbeda dengan saya gitu ya. Misalkan saya yang harus jadi aktivis. Kalian berkarya dengan dunia yang kalian suka. Misalkan sekarang digital, dunia IT. Kalian senang berkarya. Dan kalian lakukan ini, kalian berkarya. Dan itu udah sebuah hal untuk meningkatkan kepercayaan diri. Gitu loh. Jadi, kembali ke pertanyaan Mas Ferhan, gimana caranya agar anak muda percaya diri? Saya pikir kalau dia udah menemukan sepatu yang pas bagi diri mereka, dan dia sudah berkarya dengan sepatu tersebut, mereka akan percaya diri. Gitu. Yang membuat tidak percaya diri kan adalah pertama, tidak menemukan sepatu yang pas. Kedua, mimpinya masih pengen mimpinya orang lain. Wah, itu udah kacau itu. Udah nggak nemu sepatunya, tapi menggantungkan mimpi pakai mimpinya orang lain, itu udah kacau. Tapi kalau dia udah punya sepatu sendiri, udah enak, udah ngerti kekuatan dirinya, tapi kemudian mimpinya juga dialihkan jadi mimpinya sendiri, ya udah nggak apa-apa. Aku mungkin nggak bisa kuliah ke luar negeri, nggak apa. Tapi aku bisa at least kuliah kelar di Indonesia sambil bantu orang tua aku, misalkan kayak gitu. Aku mungkin nggak bisa exchange ke luar negeri, tapi at least aku bisa kerja sambil kerja untuk membiayai bapakku yang sedang sakit. Dan kayak gitu-gitu. Itu kan mimpi-mimpi yang kemudian tidak semua orang bisa rasakan. Jadi tips untuk saya adalah, pertama, cari sepatu yang pas. Kedua, jangan menggantungkan mimpi dengan mimpi orang lain. Pakai sepatu kita, pakai mimpi kita. Saya pikir itu sih cara paling ampuh untuk percaya diri. Gitu, Mas Stefan. Oke. Keren. Berarti emang pada diri sendiri untuk tidak terlalu egois deh. Iya, betul. Oke. Yang terakhir ini Mas, closing statement dari Mas Indra. Ya. Statement ya? Atau mau mengutip dari quotes yang mungkin bisa memotivasi orang lain dan Mas Indra sendiri. Saya lagi belajar ini nih, bukunya. Jadi saya Muslim ya, kebetulan saya Muslim. Saya lagi baca bukunya Al-Ghazali, judulnya Mizkiyat Cahaya-Cahaya. Jadi saya lagi senang bacanya Al-Ghazali, dan ada satu hal yang saya senang di buku ini, bahwa ilmu itu layaknya sebuah cahaya ya. Ilmu itu layaknya sebuah cahaya. Tuhan itu maha cahaya, ya kan. Nah, manusia itu fungsinya itu bukan membuat cahaya, tapi membuka dirinya agar cahaya itu masuk. Gitu ya. Jadi ingat, Tuhan, manusia itu bukan membuat diri bercahaya, bukan. Manusia hanya membuka dirinya agar cahaya ilmu tadi masuk. Gitu kan. Itu menurut saya adalah logik yang luar biasa tentang belajar sih. Jadi manusia yang paling menurut saya hebat belajarnya itu bukan kemudian yang pintar, tapi yang paling bisa membuka dirinya agar cahaya masuk. Ya kan? Karena kayak tadi, Tuhan ini kan maha cahaya, kemudian di dunia berubah menjadi cahaya ilmu gitu kan. Nah, ditransfer lagi ke kita. Kalau kita udah tertutup, artinya pemikiran tertutup, hati tertutup, penuh dengki, pikiran juga close-minded, ngerasa kita paling pintar, itu cahaya pasti nggak akan masuk. Layaknya sebuah pelita, gitu ya, kalau di dindingnya udah tebel, itu pasti nggak akan masuk. Tapi kalau ada celah sedikit, maka cahaya itu bisa masuk. Nah, itu layaknya ilmu tuh kayak gitu. Jadi saya belajar bahwa layaknya cahaya, jadi orang-orang yang berilmu itu orang yang open-minded, orang yang hatinya terbuka, tidak penuh dengan kebencian, kedengkian, dan sombong gitu ya. Jadi mungkin itu ya yang saya bisa pesankan ke teman-teman yang hari ini masih kuliah, coba untuk open, terbuka, belajar terus, buka hatinya, buka pikirannya, mendengarkan orang lain secara setara gitu ya, melihat orang lain dengan kacamata kemanusiaan, maka insya Allah cahaya ilmu itu akan masuk dengan mudah, dan kita akan, ya bahasanya ya pinter lah, bahasa IPK-nya mungkin tinggi gitu. Cuman kan itu kan hal-hal teknis, tapi yang lebih prinsip adalah akan banyak cahaya-cahaya Tuhan yang masuk ke kita. Bisa lewat kedewasaan bentuknya kan, bisa lewat kedewasaan, bisa lewat kejernihan berpikir, bisa lewat kemampuan kritis, dan seterusnya. Itu kan adalah bagian-bagian cahaya-cahaya tadi. Intinya adalah membuka diri, itu aja. Oke, thank you. Ya, gila keren banget ini untuk talk show hari ini, dan terima kasih banget untuk Mas Indra yang telah meluangkan waktunya di
weekend malam minggu ya. Malam minggu nggak, Mas? Kehilangan Oke. waktu. Iya. Ya, untuk berkarya emang harus seperti ini sih kayaknya. Oke, buat teman-teman yang ada di websitenya Media Arga Event Live Streaming, terima kasih juga yang udah stay sampai akhir penghujung acara talk show hari ini. Buat kalian yang ketinggalan dalam talk show hari ini, kalian bisa mendengarkan ulang kembali, ada di channel YouTube-nya Media Arga Event dan juga di Spotify. Jadi sampai berjumpa di talk show selanjutnya. Terima kasih kembali juga untuk Mas Indra dan sampai jumpa untuk teman-teman semuanya. See you.